Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, from the Son, and from the Holy Spirit, our triune God, be with you wherever you are. The reading of the Word of God is now in Genesis, taken from Genesis chapter 1 verse 29. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Kejadian pasal 1 ayat 29. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris, berhubungan ayatnya satu saja dan pendek. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Bahasa Inggrisnya saya ambil dari NIV, New International Version. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed on it. They will be yours for food. So far the reading of the Word of God. Blessed is he and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah diet surgawi yang sehat dari Tuhan. Diet sehat surgawi dari Tuhan bagi manusia. The heavenly healthy diet for man. The heavenly healthy diet of God for man. Minggu yang lalu saudara kita telah selesai berbicara tentang mandat dari Allah, mandat budaya dari Allah. Kita telah menggali tentang apa itu mandat, isi mandat, tujuan mandat, yaitu agar manusia setelah diciptakan dan diberkati oleh Tuhan dapat menjalankan mandat, tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban yang Tuhan berikan bagi manusia sebagai wakil Allah untuk bisa mengorganisir, mengatur, memelihara, mengusahakan, mengontrol, menguasai seluruh isi bumi. Suatu hal yang luar biasa. Dan bersama dengan itu kita belajar tentang mandat Injil atau mandat misi yang juga Tuhan berikan lewat Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam menjalankan mandat budaya kita harus ingat mandat misi. Di dalam menjalankan mandat misi
kita harus ingat mandat budaya dan pusatnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. So we learn about the cultural mandate from God after creating man, blessing man. God gave his mandate to man to do the work on behalf of him as his children, as his ambassadors, to organize, to control, to rule over, to have dominion, to manage all the handiwork of God, all the creating work of God, the creation work of God. At the same time, we learn that we also have the mission mandate in order to bring the people in this world to come to believe in God and that they can do the cultural mandate. So you cannot do the cultural mandate without doing the mission mandate. And you cannot do the mission mandate without remembering to do the cultural mandate. Now how about our life? You cannot do the cultural mandates and mission mandate without have physical strength. You must be strong physically. You must have a long life. You must eat in order to do the cultural mandate and mission mandate. And that is why I like to talk about this, to share with you about the deep wisdom of God in giving the right, in providing food. That's why I call it healthy heavenly diet for man. Saudara, kita tidak bisa menjalankan mandat budaya, mandat misi yang Tuhan berikan kepada kita tanpa memiliki kekuatan fisik. Kalau kita tidak kuat, kita tidak punya kekuatan tenaga untuk hidup, untuk bergerak, kita tidak bisa menjalankan mandat budaya itu. Kita tidak bisa menjalankan mandat misi. Oleh karena itu Tuhan begitu luar biasa cerdas, luar biasa bijak. Bahwa dia tidak saja menciptakan manusia dan setelah itu membiarkan saja manusia berjalan dengan maunya dan sulit. Tetapi ada organisasinya, ada managingnya, ada sistemnya, ada metodenya. Ada satu pola hidup yang teratur rapi. Bahwa setelah dia menciptakan manusia, dia memberkati mereka, dia memberikan semua kebutuhan mindset, kebutuhan hidup, kebutuhan berpikir, kebutuhan action, kebenaran, kebutuhan, kelakuan kudus, kemampuan berpikir dan intelektual yang high class untuk jalankan mandat budaya. Tapi Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan makan dan minuman. Oleh karena itu saudara, minggu ini saya lanjut di pasal 1 ayat 29 dan melihat ternyata Tuhan menyiapkan bagi manusia diet spesial secara surgawi yang sehat agar manusia menjadi kuat, mampu menjalankan tugas mandatnya pada saat itu, yaitu bekerja, berkarya, mengusahakan, mengkultifikasikan, memelihara taman yang Tuhan sudah siapkan, bahkan memelihara seluruh muka bumi ini, seluruh yang Tuhan ciptakan, bahkan seluruh dunia. Oleh karena itu saudara, saya pikir hal ini sangat menarik dan saya belajar dari firman Tuhan
bahwa ternyata Tuhan di dalam mengatur kehidupan, khususnya berhubungan dengan makan, minuman ini, ada step-step yang Tuhan buat secara spesial. Dan saya berusaha mendalaminya untuk bisa diaplikasikan bagi kita pada saat ini. Teks kita ada pada waktu nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Namun saya ingin melihat secara dalam di dalam sejarah keselamatan dan kita aplikasikan sampai pada saat ini. Bagaimana seharusnya kita memiliki diet surgawi dan diet yang sehat yang Tuhan telah atur. Mari kita dahulu melihat diet sehat, diet surgawi yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. So let us see the heavenly healthy diet that God has organized, prepared for our first parents, which are Adam and Eve. Here is the word of God. Mari kita lihat firman Tuhan. Dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kita belajar tentang makanan. Dan saudara, makanan ini menjadi topik yang cukup penting, cukup hangat, cukup menarik, atau bahkan sangat menarik bagi banyak orang, bahkan bagi kita pada saat ini. Saya harap dengan ini saudara kita bisa belajar secara luas untuk bagaimana kiat-kiat hidup sehat dan hidup sehat surgawi. Maka kita kembali ke Alkitab. Sebelum saya berbicara tentang makanan lebih dalam yang Tuhan siapkan dan Tuhan atur dalam ayat 29 Kejadian pasal 1 ini, saya ingin memulai dengan firman Tuhan sendiri. Karena begitulah, untuk mendapat kekuatan dari secara rohani, kita harus kembali ke firman Tuhan kita. Karena memang sumbernya dari Tuhan. Kalau kita ingin mengetahui apa itu diet sehat surgawi, ayat 29 start dengan berkata, berfirmanlah Allah. Saudara dan saya sudah belajar dalam beberapa minggu yang lalu bahwa tatkala Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia start dengan kata berfirmanlah Allah, maka jadi. Berfirmanlah Allah, maka jadi. Berfirmanlah Allah, maka dunia jadi. Alam semesta jadi. Langit dan bumi jadi. Tuhan tidak menggunakan tenaga apapun seperti kita manusia berusaha keras untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tuhan hanya berfirman saja. Wow, what a powerful God we have. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. He was only saying and things were created. Dia hanya bicara dan segala sesuatu terjadi. Maka dalam minggu-minggu yang lalu kita belajar bahwa firman Tuhan itu powerful sekali. Dan karena Tuhan punya firman itu powerful sekali, itu menjadi berkuasa, memiliki authority, berkuasa bagi kita. Dan oleh karena itu kita perlu memegang firman Tuhan, mempercayainya, menggunakannya, mengaplikasikannya dalam hidup. Sama seperti Adam dan Hawa pada saat itu. Dan saudara saya juga. Kita perlu belajar bersama tentang bagaimana menggunakan firman Tuhan. Nah, dalam ayat 29 di sini tatkala Tuhan berbicara tentang diet surgawi yang Tuhan berikan, Dia memberitahukan dengan firman-Nya. Maka ada percakapan yang indah, ada komunikasi yang akrab, ada relasi yang intim di antara Tuhan sebagai Bapa dan manusia sebagai anak. Di antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia yaitu Adam dan Hawa sebagai buah ciptaan yang mulia,
yang punya intelek, yang mempunyai intelektual, yang punya pikiran, yang punya hikmat dan kebijaksanaan, yang punya pengetahuan. Bahwa dari situ saudara, Tuhan ingin berrelasi dengan manusia. Bahwa dia tidak berhenti berbicara, berkomunikasi. Maka dalam kata berfirmanlah Allah, kita belajar betapa Tuhan ingin berelasi. Dan sampai saat ini Tuhan masih ingin berelasi dengan saudara dan saya. Dan oleh karena itu firman Tuhan itu penting. Disitulah cara kita berelasi dengan Tuhan, cara Tuhan berelasi dengan kita sebagai Allah dan umat, anak-anak dan Bapa. Itu yang paling utama di dalam hal relasi antara Bapa dengan kita. So this is important to see the relationship between God and His children, father and children relationship. Just as we read and God said, that is very important for you and me in talking and dealing and listening and studying about the topic of heavenly healthy diet today. Makanya saudara, sebelum saya menggali lebih dalam tentang ayat 29 ini, saya ingin sekali kita menggali tentang kata berfirmanlah Allah. Di sini juga sekaligus menunjukkan bahwa semua yang akan dinikmati oleh manusia, makan minuman yang akan dinikmati oleh manusia itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengorganisir. Makanya dikatakan berfirmanlah Tuhan. Jadi Tuhan betul-betul menunjukkan dan menaruh dirinya sebagai Bapa yang maha baik, sebagai Bapa yang peduli, sebagai Bapa yang penuh dengan kasih sayang, sebagai Bapa yang mengasihi akan manusia. So you see the deep care and love and attention of God as the great Father, as the lovable Father, as Father who wants to have the close relationship with men. And so He talks, He speaks, He communicates with men. And now He is talking about giving them food. Dengan melihat kata berfirmanlah Allah, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu begitu dekat dengan manusia. Dan manusia dekat dengan Tuhan Allah. Inilah yang harus kita pegang saudara. Pada saat ini juga meskipun kita telah jatuh dalam dosa. Tapi karena datangnya Tuhan Yesus dan diberikannya Roh Kudus dalam hati kita. Dan diberikannya iman dan diberikannya firman Tuhan. Dan semua yang baik yang Tuhan berikan dan membuat kita manusia baru. Sebagai manusia yang baru harusnya kita juga melihat sebagaimana Adam dan Hawa mendengar Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan mendekati dirinya kepada Adam dan Hawa dengan firman-Nya, saudara dan saya juga haruslah berbuat demikian. Bahkan sampai pada poin tentang makanan dan minuman, Tuhan masih mau berbicara. Jadi saudara, tidak bisa kita berbicara tentang makan minuman tanpa kita ingat akan Tuhan. Karena makanan dan minuman yang kita nikmati itu telah diatur, diorganisir, disiapkan oleh Tuhan. Dan setelah itu dia berkomunikasi. Maka kita perlu membangun komunikasi dengan Tuhan sebagaimana Tuhan yang mau membangun komunikasi dengan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Maka saya pikir hiburan tentang kata berfirmanlah Allah ini sangat baik untuk kita perhatikan di ayat ini.
Saudara tentu telah ingat atau masih ingat apa yang telah saya sampaikan. Bahwa yang berfirman ini adalah Allah kita dengan nama Elohim. Yang artinya Allah Sang Pencipta. Dan dalam pasal 1 ini nama Elohim ini muncul ulang-ulang. Dan saudara tentu masih ingat nama Elohim datang dari kata El artinya Allah. Dan ada akhiran im yang adalah jamak. Satu Allah tetapi jamak. Sehingga lebih kita kenal lagi ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus atau anak Allah. Sehingga kejamakan pribadi itu menjadi El, menjadi Allah. Allah yang satu tetapi ada 3 pribadi. Dan dalam Alkitab kejadian sini saja sudah bisa melihat ada Allah yang menciptakan, ada Roh Kudus yang melayang-layang, dan ada firman. Nah, ini adalah firman dari Allah Tritunggal bagi manusia yang tentu bagi kita saat ini sudah lebih jelas. Tatkala kita memahami firman Tuhan sampai di perjanjian baru, tatkala Tuhan Yesus datang yang adalah anak Allah, datang menjadi sama dengan kita. Dan kemudian kita mengenal lebih dalam lagi tentang tuh Roh Kudus yang juga adalah Allah yang dicurahkan bagi kita. Yang di sini dikenal dengan nama Elohim. Berfirmanlah Allah Elohim, isinya demikian. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. So you see here is the word of the triune God, and his name in this text is God, the creator, Elohim. El means God, and im is a suffix that indicates the plural persons. So you see that God, as the triune God that we know as a God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, is speaking to Adam and Eve, our first parents. And this is what he says. Behold, I have given you all the plants or herbs that bears seed. Lihatlah. Tuhan memulai dengan kata lihatlah. Lihat sekarang. Saya menyiapkan bagimu makanan. Dan saya lihat di sini saudara ada 2 hal penting yang sangat menarik. Yang saudara juga mungkin heran-heran. Karena memang yang Tuhan buat ini beda dengan yang kita jalankan sekarang. Kenapa? Karena tatkala saudara baca dalam ayat 29 di sini, Tuhan mengatur makanan minuman surgawi bagi mereka pada saat itu di Taman Firdaus, di saat mereka Adam dan Hawa ada, itu hanya diberikan makanan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan yang berbiji. Berarti makanan bagi manusia pada saat itu yang sehat dan tentu memberikan kekuatan dan tenaga yang luar biasa, yaitu makanan yang bersifat tanaman tanpa binatang, tanpa daging. Saudara, ini menarik karena nenek moyang kita tidak disuruh untuk makan daging pada saat itu. Makanya saudara, dalam dunia sekarang dan ada beberapa golongan tertentu yang hanya mau makan sayur-sayuran dan buah-buahan saja tanpa daging, namanya vegetarian. Itu dasarnya juga bisa saja ada di sini, ada juga punya dasar yang lain. Tetapi yang menjalankan itu ada dasar Alkitabnya. Bahwa memang di sini saudara baca baik-baik, Tuhan tidak memerintah dan memberikan makanan kepada Adam dan Hawa berupa
daging, hanya sayur-sayuran, dan hanya buah-buahan. Itu adalah makanan sehat pada waktu itu. Dan saudara jangan heran kalau zaman sekarang juga ada nasihat-nasihat dari dokter bahwa lebih banyak makan buah-buahan dan makan sayur-sayuran itu lebih sehat. Bahkan sampai ada katakan kalau makan daging, terlalu banyak makan daging, ada dampak negatifnya. Ini menarik saudara. Mari saudara kita baca kembali apa yang Tuhan bilang. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Ini bukan binatang, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang mana? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tumbuh-tumbuhan berbiji yang mana? Yang ada di seluruh bumi. Jadi seluruh bumi, bukan saja di Taman Firdaus, tapi seluruh bumi yang Tuhan ciptakan itu, tumbuh-tumbuhan itu boleh dimakan. Bersama dengan tumbuh-tumbuhan itu juga segala pohon-pohonan. Ini bicara tentang buah-buahan. Pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah menjadi makanan. Jadi ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohonan. Ada sayuran, ada buah. Saudara baca baik-baik, tidak ada daging. Sekali lagi, ini menarik. So you see here only the vegetables and the fruits that God gave to Adam and Eve as their diet at that time. Makanya saudara tidak salah kalau orang hanya mau makan sayuran dan buah-buahan tanpa makan daging, itu bukan hal yang salah. Karena memang di awalnya begitu. So it's not wrong to be a vegetarian. That's biblical. That's what supposed to be like that. That's what happened in the beginning. Pada awalnya Tuhan tidak memberikan daging sebagai makanan bagi manusia. Saudara, sebelum saya gali lebih dalam, mari kita lihat. I just say here that God did not say to man to eat the meat. It was only veggies and fruits as their diet at that time. No meat at all, which is interesting. Aku memberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan. Saya ingin menggali kalimat ini atau kata-kata ini karena ini menarik sekali. I like to dig deep or deeper about the word of God here, because it says, I give you, or in New International Version it says, then God said, I give you every seed bearing plant. Bahasa Indonesia juga dikatakan, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Namun tatkala saya studi bahasa aslinya, saya dapati bahwa disampaikan di sana bukan dalam bentuk present tense, tapi di dalam bentuk participle, sesuatu participle tense atau bahkan past tense, sesuatu yang sudah terjadi bukan sedang terjadi. Jadi di dalam bahasa asli harusnya diterjemahkan secara baik, dan saya lihat dalam King James Version itu lebih mendekati pada bahasa asli karena diterjemahkan dengan I have given to you. I have. Jadi katanya tuh saya sudah memberikan, bukan saya berikan, tapi saya sudah memberikan. Oleh karena itu saya lebih terhibur dan lebih indah dengan menggunakan terjemahan dari King James Version yang mengatakan bahwa I have given, saya telah memberikan. Dengan melihat saya telah memberikan, itu menunjukkan kepada Adam dan Hawa bahwa tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang menjadi makanan mereka, yang menjadi diet mereka itu sudah Tuhan buat. Sudah Tuhan siapkan. Nah, apa yang dimaksud dengan sudah Tuhan siapkan? Kita harus kembali kepada
cerita sejarah kejadian yang Tuhan buat dalam 6 hari ciptaan. Manusia diciptakan paling terakhir, hari ke-6. Tetapi sebelum hari ke-6, khususnya di hari ke-3, di situ Tuhan menciptakan makanan untuk manusia. Jadi Tuhan sebagai Bapa yang baik, sebelum dia ciptakan manusia, dia telah menyiapkan makanan-makanan bagi manusia. Apa itu makanan-makanan bagi manusia? Saudara baca dalam hari yang ke-3, pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 saya baca. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-3. Jadi saudara, hari ke-3 adalah hari yang Tuhan siapkan untuk makanan bagi manusia. Begitu baiknya Bapa. He is a very lovable, very great, very deep, great, wonderful Father. Bapa yang penuh kasih, yang tidak menciptakan manusia tanpa menyiapkan makanan, bahkan minuman. Saudara, saya harap saudara makin melihat betapa Tuhan itu bijak dan baik dan luar biasa. Yang menarik saudara, bahwa Tuhan katakan dia telah menciptakan, menyiapkan makanan itu. Maka kata sudah itu bagi saya sangat penting. Manusia tatkala diciptakan, dia mendengar, saya sudah menyiapkan, saya sudah menciptakan, saya sudah atur itu untuk kamu, yaitu makananmu. Sebelum kamu ada, saya sudah siap. Itu yang sangat luar biasa. So you see here, God as the lovable God and lovable Father. Before creating man, He made things that God needs already before. And now it's actually about the food. Jadi Tuhan menciptakan hal-hal dalam hari ke-3 itu khusus untuk makanan bagi manusia. Memang saudara, di hari ke-5 dan hari ke-6 itu juga nanti terjadi makanan-makanan yang bisa manusia makan. Karena di hari ke-5 saudara lihat Tuhan juga menciptakan ikan-ikan dan semua yang ada di laut, burung-burung yang di udara itu juga bisa dimakan. Dan juga hari ke-6 sebelum Tuhan menciptakan manusia, segala binatang yang ada di darat yang melata itu juga bisa dimakan, yaitu hari ke-5 dan hari ke-6. Tetapi yang sangat menarik, Tuhan tidak suruh manusia untuk memakan makanan yang dia ciptakan di hari ke-5 dan hari ke-6. Menarik, saudara. Menarik. Hanya boleh makan yang Tuhan ciptakan di hari ke-3, yaitu tumbuh-tumbuhan, yaitu sayur-sayur dan buah-buah. Kata sederhananya begitu. Manusia, Adam dan Hawa hanya boleh makan yang Tuhan ciptakan di hari ke-3, yaitu pendek katanya buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu jadi makanan diet surgawi bagi mereka. Diet sehat bagi mereka waktu itu ya itu saja. Sementara makanan yang ada untuk hari ke-5, di hari ke-5 dan di hari ke-6 yaitu ikan,
Semua dari laut dan air tawar dan lain sebagainya. Kemudian burung-burung semua yang ada di udara. Kemudian semua yang ada di darat, itu binatang-binatang. Itu bukan menjadi makanan mereka. So they were supposed to only eat the veggies as well as the fruit. That is their heavenly healthy diet at that time. And they have a long life. Hanya dengan makan itu saja saudara, Adam dan Hawa punya panjang umur. Dan saudara kalau lihat lagi di Kejadian pasal selanjutnya, pasal 5, pasal yang keempat, itu saudara bisa lihat di sana bagaimana cerita tentang manusia punya umur itu. Khususnya pasal 5 saudara lihat ratusan, bahkan hampir mendekati ribuan tahun. Dan saat ini saudara, ini belum boleh makan binatang, belum boleh makan daging saudara. Kenapa saya bilang begini? Karena aturan makan daging itu baru muncul di dalam pasal 9. Menarik sekali. So you see the regulation of God for men to eat the meat, it just comes out in chapter 9 after the flood. Setelah air bah, baru Tuhan mengatur boleh makan daging. Saudara, sangat menarik saudara. Ya saya juga tidak bilang begini bahwa orang yang makan buah dan makan sayur saja nanti yang umurnya panjang sekali. Tapi ini faktanya begitu. Kenapa? Karena panjang umur juga ada hubungannya dengan dosa. Semakin banyak dosa semakin umurnya semakin tidak panjang. Nah, kita katakan umur 70 saja. Tetapi kita boleh belajar bahwa kebutuhan manusia akan buah-buahan dan makan sayur-sayuran bagi Tuhan waktu itu dan bagi umat Tuhan pada waktu itu, bagi manusia sebelum itu memang faktanya memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dan sehat dan panjang umur. Dan saudara, saat sekarang juga dibicarakan, banyak orang berbicara bahwa makan sayur dan makan buah itu sehat. Itu diakui juga secara sains, secara keilmuan. Memang tentu dalam keilmuan juga ada bicara bahwa kalau makan daging juga ada gizinya. Dan juga tidak salah. Dan itu saya akan bahas sebentar. Hanya saya mau bicara dulu tentang poin bagaimana diet yang Tuhan berikan bagi Adam dan Hawa pada waktu itu. Bagi orang-orang zaman itu. Zaman awal itu. Bahwa diet mereka hanya bersifat vegetarian. Yaitu bersifat sayur-sayuran dan buah-buahan tanpa daging. Their diet at that time is diet with veggies without meat, because the regulation about eating the meat will comes out in Genesis chapter 9 after the big flood, at the time of Noah. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Saya mempelajari juga kata berbiji ini karena saya ingin tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam firman ini yang katakan bahwa manusia punya makanan yaitu sayur-sayuran yang ada bijinya dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris juga bilang bearing seed, itu berhubungan dengan biji di dalam sayuran dari sayur atau buah-buahan yang berbiji. Jadi saya ingin tahu lebih dalam apa maksud Tuhan di sini. Nah, untuk bisa memahami ini lebih dalam, saya mencari tahu bahasa asli dari kata berbiji itu. Dan saya dapati bahwa dalam kata bahasa asli di sini yang dimaksud dengan berbiji itu yaitu yang bisa punya turunan, yang bisa bertumbuh kembali begitu. Itu arti dari kata berbiji di sana atau bearing seed. Jadi kalau kita melihat kata berbiji itu artinya ada benihnya, artinya tanaman yang bisa punya turunan, punya
tumbuhan yang berikut yang bisa tumbuh lagi. Sehingga dari biji itu dia bisa tumbuh lagi. Itu maksudnya. Sehingga istilah berbiji atau benih itu dihubungkan juga dengan manusia. Ada benih manusia. Itu istilah yang sama digunakan untuk manusia juga. Jadi apa yang dimaksud dengan tanaman berbiji atau pohon berbiji, yaitu pohon yang nanti bisa tumbuh lagi, yang bisa beranak lagi. Itu maksudnya. Dan itu yang bisa ada anak, ada tumbuhan lagi. Itu menjadi makanan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa ya daging kok tidak dikasih Tuhan untuk makan? Tuhan sebenarnya dalam ayat yang sebelum ayat 28 dikatakan manusia bisa menaklukkan, boleh menguasai, dan artinya manusia punya akses. Manusia bisa membunuh binatang dan bisa memakannya. Tapi kenapa Tuhan tidak suruh mereka makan daging? Menurut saya, bagi Tuhan itu that's enough. Cukup. Kamu bisa panjang umur dengan ini saja. So you don't have to be greedy. Jangan terlalu rakus gitu. Itu yang saya belajar dari ayat ini. Begini banyak yang saya sudah siap. Masa kamu masih mau makan daging lagi? Kecuali tidak ada apa-apa. Ini begini banyak buah-buahan. Ada begini banyak tumbuh-tumbuhan. Ada begini banyak sayuran. Kenapa harus makan daging? Itu menurut saya. Jadi Tuhan memberikan diet secara cukup bagi manusia pada saat itu. Dengan berbicara tentang itu, saudara, saya juga ingat apa yang Tuhan Yesus berkata dan mengajar kita untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dia bilang kalau mau berdoa itu setelah memuji nama Tuhan, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan berikanlah kepada kami makanan kami, bahasa Inggrisnya secukupnya, our daily bread. Itu Tuhan Yesus mengajar cukup. Maka bagi Adam dan Hawa itu begini banyak sayur ya cukup. Begini banyak buah-buahan yang saya sudah siap di hari ketiga, yang saya sudah ciptakan hari ketiga di seluruh bumi ini cukup. Belum lagi di Taman Firdaus itu ada begitu banyak. Saudara kalau baca dalam pasal 2 itu bilang ada banyak pohon-pohonan yang menarik. Dan tentu yang sehat. Oh, itu cukup. Cukup untuk membuat manusia menjadi kuat. Cukup untuk memberikan energi bagi manusia. Cukup untuk membuat manusia bisa menjalankan mandat budayanya. Cukup untuk manusia bisa menjalankan tugas untuk mengusahakan taman itu. Dan cukup untuk manusia punya kekuatan untuk memelihara taman bahkan bumi ini. Cukup untuk manusia bisa menjalankan tugas mandat budaya, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan untuk mengatur, mengontrol, mengawasi, menguasai seluruh muka bumi ini. Diet waktu itu bagi manusia yaitu dengan sayur-sayuran dan dengan buah-buahan itu sudah cukup tanpa daging. Sekarang pertanyaannya, kenapa selanjutnya orang-orang makan daging? Nah ini kan perlu kita teliti lagi bagaimana diet sehat surgawi itu muncul juga. So you see that at that time, the Adam and Eve, the first birds of us, were only supposed to eat veggies and fruit without meat. But then why now we or people can eat meat as well? Nah saudara, di dalam sejarahnya, di dalam Kejadian pasal 9, diet manusia itu secara surgawi pun, dan tentu sehat juga, berubah. Itu di dalam Kejadian pasal 9. Jadi dari makan buah dan makan sayur, Tuhan berkata boleh makan daging. Nah ini saudara, saya mau menyampaikan di sini bahwa tidak harus vegetarian, boleh juga. Lebih dari vegetarian, bahasa lebih tingginya namanya karnivora. Jadi ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Omnivora itu artinya makan segala. Kalau karnivora makan binatang-binatang, sedang herbivora itu makan tumbuh-tumbuhan.
Jadi sudah naik kepada posisi yaitu karnivora, herbivora karnivora. Saudara di sekolah pasti belajar itu. Bagaimana dasarnya sudah lihat dalam Kejadian pasal 9 dikatakan demikian. Lalu Allah memberkati Nuh, ini setelah air bah ya. Setelah air bah, dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaknya serta penuhilah bumi. Ini mandat budaya. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat 3. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Tapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Di sini saudara kita dapati bahwa Tuhan setelah air bah, Tuhan bilang kepada Adam, mandat budaya beranak cucu dan bekerja itu disampaikan. Tetapi Tuhan juga bicara tentang makan minuman. Yang ada di sini setelah air bah itu, yaitu nenek moyang yang akan menjadi nenek moyang pertama secara air bah, yaitu dari Nuh dan turunannya. Mereka punya diet berubah. Yaitu dari herbivora, memakan tumbuh-tumbuhan, pohon dan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sekarang ditambah karnivora, yaitu makan daging. Hanya ada aturannya, tidak boleh makan daging yang ada nyawa, dalam arti yang ada darah kehidupan, yang mati tercekik begitu. Itu tidak boleh, itu ada aturannya yang Tuhan larang, tidak boleh. Harus darahnya mengalir baru makan. Jadi saudara, di sini kita lihat ada perkembangan diet. There is a diet development that God organized from eating only veggies and fruits. Now you can eat meat. You see that? From eating only herbs and fruits and veggies, now you can eat meat. Sekarang diet surgawi, diet yang menurut Tuhan sehat juga, itu boleh makan daging. Luar biasa ya. Menurut saya ini luar biasa. Jadi saudara mau jadi vegetarian, ya ada dasar Alkitabnya. Saudara mau makan tambah daging, ya ada juga dasar Alkitab. Tapi ini dalam sejarah saudara. Saya sejarahnya. Di dalam Kejadian pasal 1 sampai air bah datang, manusia semua habis. Tinggal Nuh dengan keluarganya. Tuhan memberikan lagi mandat budaya. Dan Tuhan juga memberikan makanan. Tetapi diet makanannya itu ditambah. Yaitu boleh makan daging. Jadi saudara, dalam pasal 9 di sini Tuhan belum mengatur tentang makanan atau daging yang haram atau yang halal gitu. Belum ada, hanya saja yang haram itu yang tadi dikatakan tidak boleh makan daging binatang yang nyawanya masih ada, dalam arti dia masih darah kehidupan itu masih ada terus, itu tidak keluar darah, itu tujuannya ke situ. Itu sama juga dengan yang dibicarakan dalam kitab Roma. Itu juga Roma pasal yang ke-15 ada bicara tentang itu. Tidak boleh makan daging binatang yang mati tercekik, artinya darahnya masih ada di situ. Itu aja aturannya. Aturan tentang makanan yang haram itu baru dibuat oleh Tuhan saat zaman bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan lewat Musa keluar dari Mesir. Itu baru ada aturan tentang tidak boleh makan binatang A, binatang B, ikan A, ikan B. Yang haram-haram itu baru keluar di situ. Nah, mari kita lihat dia punya ceritanya. Jadi ini sebelum zaman bangsa Israel. Di dalam
Imamat pasal 11, dan ini juga digunakan oleh atau dipakai oleh saudara-saudara kita yang dari Advent dan juga tentu orang Yahudi, dan saya kira juga dari saudara-saudara kita dari Muslim juga menggunakan aturan ini. Sementara yang di luar golongan itu, yang kita yang Kristen, kita punya pola hidup diet yang berbeda lagi. Dan saya mau bahas ini biar kita semua punya pemahaman yang baik dan kita menghargai dengan melihat konsep-konsep Alkitab secara transparan, secara terbuka. Inilah yang dipakai oleh saudara-saudara yang tadi saya sebut tadi, yaitu dalam Imamat pasal 11 dasar hukumnya atau dasar Alkitabiahnya. Dietnya mereka begini, boleh makan binatang-binatang kecuali binatang-binatang yang haram dan tidak haram ini diatur begini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka itu bangsa Israel. Katakanlah kepada orang Israel, ayat yang kedua dari Imamat 11, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamabia, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamabia atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memamabia tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 5, juga pelanduk. Karena memamabia tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci. Karena memang memamabia tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi. Ya, saudara ingat sekarang makan babi itu tidak boleh ya. Tapi dikatakan sini babi hutan. Karena memang berkuku belah tetapi kukunya bersela panjang tapi tidak memamabiak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Selanjutnya diatur tentang binatang-binatang yang boleh dimakan di air, yaitu yang bersisip dan bersisik dalam air, di dalam lautan dan dalam sungai, itulah semua boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersisip dan tidak bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai dan segala yang berkeriapan dalam air dan segala makhluk yang ada dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Sesungguhnya haruslah semua itu kekejian bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kekejian bagimu. Inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung. Janganlah dimakan. Karena semuanya itu adalah kekejikan. Apa itu burung-burung? Dikatakan di sini. Burung raja wali, ering, janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, elang, sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendeng air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, maragai, dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kekejian bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang yang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang pada padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4 adalah kekejian bagimu. Semua yang berikut adalah menajiskan kamu. Setiap orang yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang akan membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya. Dan ia menjadi najis sampai matahari
terbenam, yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya bagimu. Jadi saudara, kalau saudara baca terus dalam pasal 11 dari Imamat ini, saudara melihat bagaimana Tuhan mengatur boleh makan daging selain makan sayur dan buah, tetapi daging-daging tertentu dari binatang-binatang tertentu tidak boleh dimakan, haram. Ini baru datang, baru diatur oleh Tuhan setelah umat Israel dibawa keluar oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Dan inilah yang dipegang tadi oleh bangsa Yahudi, kemudian dari saudara kita di Muslim, saudara kita yang Advent, itu menggunakan ayat-ayat ini menjadi diet mereka. So, that is what God organized for the Israelite people after bringing them out of Egypt to the promised land. He organized for his people how to eat meat, the clean and unclean meat that they supposed to eat or they are not supposed to eat at that time in the Old Testament. But we cannot just see there without seeing the development of diet that God organized in the New Testament during Jesus' time and after Jesus' time. Jadi saudara, berbicara tentang diet surgawi dan diet yang sehat dari Tuhan ini, tidak bisa kita berhenti di kitab Imamat yang Tuhan atur bagi bangsa Israel tatkala Tuhan memimpin mereka atau membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian lewat Musa. Dalam sejarah keselamatan, Tuhan juga masih mengatur tentang makanan minuman ini, bahkan sampai pada masa rasul-rasul, yang mana kita perlu teliti lebih baik agar kita memiliki pemahaman yang alkitabiah dan yang sehat dan yang adil, dan kita menjadi bijak berhubungan dengan bagaimana kita menjalankan diet atau memakan makanan yang Tuhan siapkan bagi kita. Bangsa Israel tatkala mereka sampai di tanah perjanjian pun mereka harus menjalankan aturan yang Tuhan atur tentang makanan minuman, tentang diet ini. They must follow and obey the diet regulations that God has made for them, even when they were in the promised land. They had to listen that before the coming of Messiah. Jadi mereka harus mengikuti aturan diet dan aturan-aturan yang lain yang Tuhan sudah atur, termasuk 10 perjanjian, 10 firman Tuhan itu, dan berbagai macam aturan yang Tuhan atur di Torah sebelum Sang Mesias datang. Mengapa? Karena dengan memberikan hukum Taurat bersama dengan aturan-aturan yang tadi kita baca, termasuk dari Imamat pasal 11 tentang binatang haram dan halal itu atau tidak haram, itu tujuannya untuk memimpin mereka menuju pada kedatangan Mesias. Mengapa demikian? Karena dengan mengatur semua ini, pertama-tama bangsa Israel harus taat dan ikut cara Tuhan. Yang kedua, dengan begitu mereka bisa melihat dan merindukan kedatangan Mesias yang bisa memikul beban hukum Taurat ini. Karena mereka tidak bisa. Jadi dengan memberikan hukum-hukum seperti ini, termasuk hukum tentang diet,
itu juga mendorong umat Israel untuk bukan saja taat, tapi harus mendambakan, memimpikan, merindukan datangnya Mesias yang bisa memikul dan menyelenggarakan dan memenuhi semua ini. So all these diet regulations were made by God in order to move and motivate and make the people of God to long for the coming Messiah. The only one that can fulfill all these regulations from Torah. Jadi itulah maksud Tuhan. Supaya bangsa Tuhan merindukan kedatangan Mesias. Tatkala Mesias datang, tatkala Tuhan Yesus datang, yang adalah Allah dan datang menjadi manusia, dia memenuhi seluruh hukum Taurat itu, termasuk diet-diet yang Tuhan buat. Larangan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dipenuhi oleh Tuhan Yesus secara lengkap. Baru dia bisa menjadi juru selamat. Nah sekarang tatkala dia sudah menjadi juru selamat, maka ada development of diet. Ada perkembangan tentang diet surgawi lagi. Yang saya ingin bahas di sini. So you see there is a development of healthy heavenly diet that God provided or gave after the coming of our Lord Jesus Christ, after the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Melihat seperti ini penting saudara, yang dihubungkan dengan makanan minuman. Maka saudara, saya mau menghubungkan ini dengan Kisah Para Rasul pasal 10. Itu satu penampakan, penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Petrus berhubungan dengan diet itu. Memang ada hubungannya dengan hubungan kedatangan orang-orang yang dari non-Yahudi menjadi percaya. Tujuan Tuhan ke situ juga. Tetapi sudah dilihat bahwa Tuhan memberikan Petrus harus makan barang-barang haram itu. Mari saudara kita, atau makanan-makanan haram itu saudara. Jadi ada semacam gerakan dari Tuhan, perkembangan tentang diet yang Tuhan sampaikan kepada Petrus lewat penglihatan di situ, dan kita tidak bisa tolak bahwa itu memang berhubungan dengan barang makanan-makanan haram. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita hanya lihat saja ayat yang penting saja untuk bagaimana kita memahami tentang bagaimana Tuhan memberikan satu penglihatan yang sangat berbeda dengan yang Petrus harapkan tentang makanan itu. Saya baca di ayat 9. Kisah pasal 10. So in here you see there is something new development about the unclean animal that's supposed to be not to be eaten by Apostle Peter. Acts chapter 10 verse 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ia ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 11. Tampaklah olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak.
Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, ayat 15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang dia lihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu, orang-orang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang maksud penglihatan itu, tetapi penglihatan yang Tuhan kasih di sini nyata-nyata menunjukkan kepada Petrus bahwa apa yang Tuhan sudah atur di dalam Imamat pasal 11 tentang binatang-binatang haram itu, sekarang Tuhan suruh Petrus sembelih dan makan. Dan Petrus tolak sampai 3 kali. Tuhan suruh sembelih dan makan. Di sini sudah ada semacam arahan bahwa tidak salah kalau makan itu. Kalau Tuhan bilang halal, so kenapa Anda bilang haram? Kan Tuhan juga yang atur itu. Nah ini saudara, ada development, ada perkembangan tentang diet. Meskipun tujuannya untuk menerima orang-orang yang dari kafir untuk menjadi Kristen atau menjadi percaya. Tujuannya ke situ, tetapi ilustrasi yang dipakai ini menunjukkan betapa terbalik perubahan perkembangan diet di situ. Mungkin saudara pikir, ini kan hanya untuk penglihatan saja. Tapi mari kita lihat ayat-ayat lain lagi untuk melihat bagaimana perkembangan dietnya itu. Saudara buka di dalam Roma pasal yang ke-14. Roma pasal 14. Itu ada perkembangan yang lain yang saya dapati. Yang mau membuka pikiran kita untuk kita bisa menjadi bijak dalam melihat perkembangan diet yang Tuhan berikan. So you see the development of heavenly diet that God gives, which is changing and growing, and that is not wrong. That's how God works. So after you see that the vision that God gave to Peter in connection with all the unclean animals that he was not supposed to eat, but God said just slaughter and eat, that shows that God opened the things that unclean become clean. You can eat it. And now you see another text that I found out that actually it's changing and growing. Mari kita lihat di ayat di Roma pasal 14. Itu berbicara tentang jangan menghakimi saudaramu berhubungan dengan hati nurani yang kuat dan hati nurani yang lemah. Nah, saya mau membaca saja tentang ayat yang ketiga. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ini sudah bicara tentang makanan yang clean dan unclean. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ayat 4 dari Roma pasal 14. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan orang tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saya lanjut lagi di ayat yang lain, ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Dari ayat ini sudah menunjukkan bahwa di Roma itu ada perbedaan antara orang yang makan dan ada orang yang tidak mau makan. Menurut dia tidak mau makan karena ada aturan rohaninya. Dan dia terikat dengan aturan itu. Tapi ada orang yang berpikir tidak apa-apa, saya makan saja. Makanya Rasul Paulus katakan, ya makan untuk Tuhan. Yang tidak mau makan, ya
itu untuk Tuhan. Inilah hikmat, saudara. This is the wisdom of God to help you and me in understanding about the food to eat. If somebody doesn't like to eat and they think this is for God, that's alright. That's alright. If you don't wanna eat and you wanna eat, that's alright. Tidak ada masalah karena itu semua untuk Tuhan. Kenapa? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi saudara, di sini kita melihat lagi bahwa Tuhan lewat Rasul Paulus mengizinkan untuk orang boleh memakan apa saja yang sehat dan baik dan untuk Tuhan. Boleh makan dengan ucapan syukur. Karena semua yang Tuhan ciptakan itu tidak ada yang haram lagi. Nah, ini ada ayat firman-Nya, saudara. Mari kita lihat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Saya ingin baca itu supaya kita bisa lihat bagaimana perkembangannya. 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan ayat yang ketiga. Saya baca dari ayat ketiga. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Saudara lihat di sini, semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram. Pengetahuan ini menolong kita, saudara, bahwa inilah perkembangannya diet, perkembangan makanan yang Tuhan mau kasih kepada kita. Tidak ada yang haram lagi. Kenapa tidak haram lagi? Karena Tuhan Yesus telah penuhi semua itu. Maka di dalam Tuhan Yesus kita memiliki kemerdekaan. Itu saudara tercatat dalam kitab Galatia. Galatia pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh ayat 1. Merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menendam, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Di sini saudara kita melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dapat kemerdekaan. Kemerdekaan dari aturan-aturan yang diminta oleh hukum Taurat. Itu tidak harus lagi ke sana. Tapi kalau ada masih mau memegang itu, kita diminta untuk menjadi bijak. Jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk menjadi batu sandungan bagi saudara kita. So in Christ we have the freedom. So we must use our freedom to build our brothers and sisters who has weak conscience. Don't use the freedom in wrong way, but you use the freedom to build up. Gunakan kemerdekaan untuk membangun saudara-saudara kita. Maka ini perlu hikmat. Hikmat di dalam Tuhan Yesus Kristus. So you see, we have freedom in Christ. That means we have freedom to eat whatever we want. But you must use your freedom wisely. You cannot use your freedom and you become stumbling block for your brothers and sisters. That is the advice of Apostle Paul to the people in Romans. Kita dapat kemerdekaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, semua yang diciptakan itu tidak ada yang haram dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada.
Tetapi pengetahuan kemerdekaan ini dalam Kristus harus digunakan secara bijak dan jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita karena makanan. Karena kerajaan Allah itu bukan berhubungan dengan makanan. Kerajaan Allah itu berhubungan dengan kebenaran, damai sejahtera, cinta kasih dalam Roh Kudus, dalam Tuhan. Maka tatkala kita menggunakan kemerdekaan kita dalam memakan atau meminum sesuatu dan itu tidak menimbulkan kedamaian, maka kita harus menyetop atau mengatur, mengontrol diri kita supaya jangan kita menyusahkan saudara kita yang tidak ingin makan makanan itu menjadi haram bagi dia. Kita hargai itu. Kita hargai dia supaya dia juga bisa bertumbuh dengan berharap dia bisa mengerti perkembangan diet yang Tuhan berikan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau suatu saat dia bisa memahami itu, boleh makan bersama-sama. Karena tidak gampang untuk menolong orang memahami diet surgawi yang Tuhan buat mulai dari awal sampai terakhir kedatangan Tuhan Yesus itu. Nah, kalau saudara sekarang sudah memahami pada titik pemahaman kemerdekaan dalam Kristus bahwa segala sesuatu dalam Kristus menjadi tidak haram lagi, maka tentu saudara punya kebebasan untuk memakan apa saja yang saudara mau. Saudara mau makan hanya sayur saja, oke. Saudara mau makan buah-buahan saja, oke. Saudara mau makan sayur dan buah dan tanaman-tanaman dan tambah dengan daging-dagingan, oke. Saudara mau makan segala macam yang saudara mau, oke. That's alright. But if someone has problem with that, then you must be wise. That he can also grow. He can also be built by your action. Jadi sikap kita sebagai orang yang merdeka dalam Kristus, dalam memahami tentang diet surgawi yang berkembang ini secara alkitabiah, haruslah kita bijak. Haruslah kita kontrol. Haruslah kita waspada supaya jangan menjadi batu sandungan bagi saudara kita yang berpikir bahwa dia tidak boleh makan A, makan B, makan C, dan makanan segala yang lain. Itu maksud Tuhan di dalam hal ini. Kita menjadi bijak dalam mengambil keputusan dalam hal makan dan minuman. Nah, apa yang harus kita buat? Saya melihat bahwa caranya kita harus mengingat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam kitab Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-11 sampai 13. Saya kira itu hal yang baik untuk kita pegang berhubungan dengan hal diet ini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di sini saudara kita belajar bahwa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi untuk bisa mengatur diri dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Artinya hidup dalam kecukupan. Konten ayat 11 itu yang saya pikir sangat kuat. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Be content. Kalau kita bisa mengatur diri untuk makan secara cukup, maka kita tidak rakus dan memakan yang lain karena merdeka dan menyusahkan orang lain. Kita mengatur diri untuk be content, menjadi cukup. Hal yang sama juga dikatakan oleh Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4 tadi, bahwa semua itu ada, semua itu diciptakan oleh Tuhan secara baik dan tidak haram. Tapi
kita harus menggunakan nasihat Rasul Paulus ini untuk menjadi orang yang cukup dalam segala sesuatu. Kalau kita menjadi orang yang cukup dalam segala sesuatu, maka kita juga akan mengatur diet kita secara surgawi dan sehat demi kehidupan kita dan demi orang yang lain. So we should organize our healthy heavenly diet in order to help ourselves, but in order to help others. And how can we do that? It's just be content. If we live in the life of feeling content, then we can enjoy our life healthily, wonderfully, joyfully. Kalau kita bisa hidup secara cukup, maka kita tidak harus memaksa secara rakus dan makan sehingga kita tidak melihat bahaya-bahaya yang datang untuk diri kita, tapi juga bahaya untuk orang lain. Itu maksud be content. Nah, kalau saudara bisa hidup content, artinya merasa cukup. Ini juga bukan hal untuk diri kita, tapi itu juga yang Tuhan Yesus atur. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa supaya kita dapat makanan yang secukupnya pada hari ini. Maksudnya jangan rakus. Kalau kita makan secara rakus, setiap harinya begitu, saudara jangan heran bahwa saudara akan jatuh pada penyakit obesitas. Dan badan kita tidak lagi ditahan sehingga terlalu besar dan gemuk sehingga kita menjadi susah sendiri. Tapi kalau orang yang punya pemahaman be content, dia bisa mengatur dietnya secara baik. Itulah saudara, di perjanjian lama untuk Adam dan Hawa Tuhan atur cukup. Di perjanjian baru juga Tuhan kasih kebebasan tapi ada cukup. Itulah doa Bapa kami supaya kita meminta dari Tuhan yang cukup saja. Itu juga ajaran Rasul Paulus. Cukup dalam kehidupan kita. Di situ kita bisa menjaga fisik kita, tubuh kita untuk memakan makanan yang sehat dan surgawi dan tentu cukup untuk kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita bisa memelihara relasi damai dengan saudara-saudara kita yang lain di dalam Tuhan Yesus dalam menggunakan kemerdekaan dalam Kristus Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah datang. Kita sebenarnya tidak perlu lagi menjalankan semua aturan Taurat yang Tuhan sudah kasih di perjanjian lama itu. Kita boleh menggunakan kemerdekaan yang ada untuk bersyukur pada Tuhan di dalam memakan makanan yang Tuhan berikan. Tapi kita mengatur supaya jangan sampai kita menyusahkan diri kita. Bagaimana menyusahkan diri kita? Makan terlalu banyak dan seperti orang rakus, atau tidak makan sama sekali sehingga jatuh di dalam sakit yang membahayakan diri sampai sangat susah, sangat kurus dan akhirnya mati di dalam konsep yang salah. Baik konsep yang tidak makan sama sekali atau konsep yang makan terlalu banyak oleh karena salah gunakan kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, dengan ini saya berharap saudara dan saya bisa belajar bahwa kalau mau makan sayur dan buah-buahan saja tidak salah. Kalau mau makan sayur-sayuran dan buah-buahan tambah dengan daging tidak salah. Kalau mau makan sayur-sayuran dan buah-buahan dan daging-dagingan dan yang lain yang saudara ingin makan tidak salah. Yang salah yaitu tatkala saudara rakus. Saudara makan melebihi yang harus saudara perlu. Saudara makan dan menyusahkan orang lain. Saudara makan dan menyusahkan diri. Seharusnya kita makan dengan diet surgawi yang Tuhan kasih, agar supaya tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini boleh terpelihara dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita menggunakan tubuh kita kembali untuk melayani Tuhan, menjalankan mandat budaya,
menjalankan mandat misi, membawa damai dan sukacita, dan membangun orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus dan hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama, dengan membagi kepada mereka diet-diet surgawi yang Tuhan sudah berikan, sehingga makanan minuman yang kita makan menjadi berkat dan membawa berkat bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. I hope that you can use the heavenly healthy diet according to what God give us in freedom in our Lord Jesus Christ, to do the cultural mandate, to do the mission mandate, to glorify God, to look after your body, and to help other people in using the freedom in our Lord Jesus Christ. Tuhan memberkati saudara dan saya, dan jadilah orang yang sehat, yang surgawi, yang siap jalankan mandat budaya dan mandat misi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.